Bu Vita, suara saya udah terdengar? Bu Terdengar Vita? sangat jelas, Pak Anton. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Selamat pagi. semangat. Gino, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Fantastis, luar biasa. Yes. Oke, sudah lama sekali nih kayaknya nggak pernah lihat bapak-bapak semuanya nih. Oke, yang berpuasa masih semangat Bapak ya. Semoga puasanya bisa sampai nanti di 30 hari ya. Oke, Bapak-bapak semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. oke. Untuk hari ini mungkin saya akan coba sedikit sharing gitu ya mengenai maintenance di Dutro khususnya yang Euro 4 kita untuk kategori 2 berarti ya yang Dutro ya. Mungkin di Dutro nggak terlalu banyak gitu ya. Bentar, mohon maaf. Ini saya sendirian jadi copot masker aja kayaknya. Oke, mungkin di Dutro nggak terlalu banyak perubahan ya dari segi transmisi ataupun dari perawatan gardannya dan juga perawatan komponen-komponen lainnya. Tapi mungkin ada sedikit tambahan gitu ya, perawatan di sisi engine-nya, karena memang engine-nya sudah menggunakan engine yang terbaru, N04C. Nanti juga ada sedikit informasi tentang maintenance untuk EGR-nya gitu ya, Pak ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin materinya nggak terlalu banyak, langsung saja saya coba share screen dulu. Masih loading ya, Pak Anton. Oke, udah kelihatan? Ya, sudah masuk. Oke ya. Sudah terlihat, Pak Anton. Nah, berikut untuk maintenance point ya. Di sini berarti untuk engine N04C WV, WY, dan satu lagi mungkin WK ya, karena sama ya. WK berarti punyanya GB nanti, atau bus medium yang GB. Maintenance point-nya nggak terlalu banyak, yang kita bahas mungkin hanya dari segi perubahan-perubahan yang ada di mesin saja gitu ya, karena memang perubahan utamanya ada di mesin. Kalau perubahan dari transmisi sama gardan nggak terlalu banyak gitu ya, masih sama dengan cara maintenance yang lama. Nah, di sini untuk maintenance point-nya, daftar isi yang bisa kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada pemeriksaan fan belt, kemudian penggantian oil filter, pembersihan EGR, dan juga tanya jawab. Jadi nanti silakan bisa kita diskusi gitu ya mengenai perawatan Dutro Euro 4. Nah, berikut yang pertama adalah maintenance pada fan belt-nya, karena memang fan belt-nya berubah ya Pak ya. Fan belt-nya berubah dari yang model V-Cop yang segitiga saja dulu kan, sekarang berubah menjadi V-rivet belt gitu ya. Nah, seperti namanya V-rivet belt ya agak ribet-ribet sedikit gitu ya Pak ya. V-rivet belt. Nah, ini nanti sama seperti yang seri 500 dan 700-nya. Nah, di sini mungkin yang dulu, yang Euro 2, penggunaannya seperti ini modelnya ya. Nah, sekarang dia modelnya kayak passenger mungkin, kalau Bapak lebih sering lihat mobilnya masing-masing gitu ya, mirip seperti passenger di sini. Jadi dia punya ribs, ada beberapa ribs gitu ya di sini nanti. Nah, kemudian keuntungan dari fan belt yang model V-rivet belt ini, dia lebih tahan lama ya Pak ya, dia lebih tahan lama, kemudian juga ketika terjadi kerusakan, kerusakannya itu lebih merata, seperti itu. Enggak hanya pada satu sisi saja yang tiba-tiba putus. Ya kan, kalau yang model V-Cop belt ini mungkin kalau maintenance-nya kurang bagus gitu ya, hanya satu sisi saja yang putus, seperti dilihat dari diagram ini.
Jadi kalau diagram ini dia tension belt-nya itu kurang baik gitu Pak ya. Selama perjalanan dia bisa naik turun seperti itu. Tapi kalau yang model baru ini belt tensionnya dia lebih stabil. Nah, itu di sini nanti. Kemudian juga habisnya ya semakin lama dia nanti akan merata gitu habisnya, nggak hanya pada satu titik saja. Jadi kalau tipis ya semakin tipis gitu Pak. Di sini perbedaannya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaannya di sini ada pemeriksaan visual gitu Pak ya, pemeriksaan visual belt reta atau belt masuk dalam pulinya. Dalam pemeriksaan fan belt, periksa pula apakah terdapat noise atau suara berdecit pada fan beltnya. Nah, permasalahan jika timbul fan belt terlalu kendor atau terlalu kencang, gitu ya. Kalau terlalu kendor, belt akan slip menyebabkan belt berdecit dan mempengaruhi kemampuan pendinginan mesin dan kemampuan pengisian alternator. Kalau terlalu kencang, ini juga bermasalah juga, gitu ya, karena bisa merusak puli dan juga bearingnya di sini. Kemudian untuk fan belt Dutro itu kita modelnya masih diadjust secara manual gitu Pak ya, diadjust secara manual kalau misalnya terlalu renggang ataupun terlalu kencang. Jadi tidak hanya pemeriksaan visual saja, tapi harus ada pengecekan ulang tentang ketegangan si fan belt. Nah, di sini untuk pemeriksaan visualnya itu Pak ya, di sini untuk referensi kira-kira fan belt ini dia mampu bertahan berapa lama lagi sih setelah pengecekan gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita lihat kondisi fan belt-nya itu sudah retak, tapi retaknya hanya separuh nih Pak, mungkin kelihatan ya, retak-retaknya hanya sedikit-sedikit nih. Nah, di sini kalau retak-retaknya sedikit seperti ini, untuk referensinya ya mungkin kalau di servis sebagai backlog-nya servis atau diinformasikan ke customer, jadi di sini nanti berarti jaraknya itu adalah jarak yang sama dengan jarak tempuh dari saat kendaraan baru atau penggantian hingga pemeriksaan atau jadi maksudnya di sini adalah pada saat pemeriksaan tersebut gitu ya, misalnya pemeriksaannya di 10.000 km gitu ya. Pada saat 10.000 km ini misalnya ya Pak ya, misalnya pemeriksaannya di 10.000 km. Berarti penggantian atau kerusakan fan belt ini lifetime-nya itu masih di jangka 10.000 km tadi. Seperti itu. Jadi next 10.000 km ini fan belt-nya udah harus diganti seperti itu. Kemudian apabila dilihat cracking di sini ya, crack di surface-nya, jadi nyambung gini crack-nya nanti. Nah, di sini berarti setengah dari jarak perjalanan dari waktu kendaraan baru atau penggantian hingga inspeksi. Nah, ini maksudnya berarti setengahnya nih Pak. Kalau misalnya pengecekannya ada di 10.000, gitu ya, 10.000 km, berarti nanti sekitar 5.000 km lagi, berarti dia udah waktunya ganti, gitu ya, lifetime-nya. Next, di sini kalau dia crack-nya sudah sampai ke bawah, nih Pak, crack-nya sudah sampai ke bawah, jadi nggak hanya di dasar apa namanya permukaannya saja, tapi sudah mulai ke bawah. Nah, di sini berarti kalau modelnya seperti ini jarak penggantiannya adalah seperempat jarak perjalanan dari waktu kendaraan baru atau penggantian hingga inspeksi. Jadi misalnya kita cek di 10.000 km tadi, nah ini tinggal berarti seperempatnya atau di 2.500 km lagi itu udah waktunya ganti atau lifetime-nya di situ. Kemudian kalau di sini sudah chip atau di sini udah apa namanya di sini udah patah gitu Pak ya, udah lubang di sini atau mungkin udah split ribnya, beltnya udah split atau udah terpisah. Kemudian kalau udah crack, dia cracknya udah mau sampai turun ke bawah. Nah ini hanya salah tulis nih. Lakukan penggantian nih Pak ya. Jadi nanti kalau modelnya sudah seperti ini fan beltnya butuh dilakukan penggantian seperti itu.
Nah, kemudian untuk pengukuran fan belt sendiri di sini ada standarnya, gitu Pak ya. Jadi memang ada beberapa cara yang nanti ditunjukkan di workshop manual supaya nanti Bapak-bapak nggak bingung caranya seperti apa ya. Nah, yang pertama adalah cara yang paling direkomendasikan. Cara yang paling direkomendasikan adalah nanti menggunakan SST yang namanya Sonic Wave Type Tension Meter. Jadi kita mengukur getarannya saja nanti, getaran rib belt-nya. Dia getarannya nanti seberapa sehingga apa namanya? Kalau nanti standarnya standarnya masih masuk, berarti penyetelannya sudah cukup kayak gitu ya. Jadi ketegangan fan belt-nya harus kita ukur menggunakan alat yang namanya Sonic Wave Type tension gauge kayak gitu nih, Pak ya. Nah, mungkin di sini coba saya jelaskan dengan video saja ya, sebentar supaya lebih jelas. Nah, di sini videonya udah kelihatan, Pak Rio mungkin. Oke. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya, Pak ya. Nah, ini adalah penampakan alatnya nih, Pak ya. Ini penampakan alatnya. Dia general, ini di Indonesia juga sudah ada ya. Kalau Bapak-bapak mau lihat di Tokopedia atau mungkin di Google yang mereknya Unita ini ya. Unita ini dia digital belt tension meter, Pak ya. Jadi nanti dia akan mengukur getarannya. Nah, ini yang paling direkomendasikan menggunakan alat ini. Jadi nanti yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan setup. Jadi kita harus isi data terlebih dahulu sebelum kita mau cek fan belt-nya di sini. Jadi data-datanya dari mana? Data-datanya nanti dari workshop manual, gitu ya. Dari workshop manual nanti sudah ada data-datanya, tinggal kita masukkan data tersebut ke alat digital fan belt testernya ini. Nah, data-data yang sebutkan ada di sini nih, Pak ya. Jadi pertama turn on the power, jadi alatnya ini dinyalakan dulu, kemudian nanti ada pilihannya, belt tipenya itu select-nya yang dipilih adalah yang model rib, kemudian unit mass-nya ini adalah 0,016 kg/meter, kemudian jumlah ribnya, ya jumlah segitiga ini tadi itu ada 8. Kemudian juga kita harus ukur span A-nya. Span A ini dari puli, ya, dari puli water pump sampai ke alternator. Ini nilai spannya berapa? Nah, ini sebenarnya juga sudah ada di workshop manual. Nilainya adalah 303 mm di sini, Pak ya. 303 mm. Kemudian standarnya kalau dia masih baru, penggantian baru, itu frekuensinya di angka 129 sampai 137 Hz. Jadi Hz nih kita pakainya, ya satuannya. Kemudian pada saat inspeksi saja, ini angkanya di sekitar 108 sampai 118 Hz di sini. Nah, di sini ini span A-nya gitu Pak ya. Jadi caranya nanti kalau sudah di setup alatnya, ini alatnya kita dekatkan di tengah-tengahnya nih Pak, di B nih. Ya, di tulisan B ini kita taruh di sini alatnya. Gitu ya, ujungnya. Jadi ujungnya itu ada semacam kayak mikrofon gitu. Nah, itu yang harus ditaruh di sini ya, didekatkan di belt-nya. Nah, di sini didekatkan di belt-nya, mungkin jaraknya sekitar 1 cm, gitu Pak ya, 1 cm. Di sini pastikan ada jaraknya nih Pak ya. Kemudian juga pastikan tidak tersentuh komponen-komponen lain di sampingnya. Plus, kalau bisa diusahakan pekerjaannya hanya pada saat pengecekan fan belt saja. Jadi
ketika kita melakukan pengecekan fan belt ini, usahakan jangan ada yang nyepring mungkin ya di depan atau di belakang, atau mungkin lagi penggantian lining dan lain-lain gitu ya. Jadi usahakan tidak terlalu ada getaran di unitnya seperti itu. Nah, ini nanti berikut cara ngeceknya gitu Pak ya. Nah, jadi dipetik saja seperti ini Pak ya, standar. Mungkin Bapak akan bertanya-tanya, wah ini kekuatannya saya mungkin ya, dan juga kekuatannya Mbak Via, siapa? Bu Vita gitu ya. Beda gitu kan. Ya, tapi disesuaikan saja dengan standar kekuatannya masing-masing. Jadi pelan-pelan saja gitu Pak ya. Ini ya. Sama kayak metik gitar gitu kan, kebanyakan juga petikannya standar lah ya, nggak akan kencang-kencang banget atau gimana. Jadi petikannya disesuaikan saja di sini. Nah, untuk satu kali petik saja sebenarnya sudah bisa untuk dibaca. Jadi untuk memastikan mungkin kita bisa 1 atau 2 kali nih metiknya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik seperti ini atau kita petik seperti ini fan belt-nya, nanti nilainya akan keluar. Nah, seperti ini. Nilainya akan keluar 113 Hz. Ini ya, 113 Hz. Kemudian kita cek saja di manual apakah 113 Hz ini masih sesuai atau tidak gitu ya. Nah, untuk standarnya, karena pada saat inspeksi pengecekannya adalah sekitar 108 sampai 118, berarti kalau tadi nilainya 113 masih masuk standarnya. Gitu. Nah, ini ya, karena dia 108 sampai 118, 113 itu ada di tengah-tengah, masih masuk standarnya. Jadi ini adalah cara untuk melakukan pengecekan menggunakan alat digital fan belt tester tadi, Pak ya. Oke. Nah, tadi untuk cara yang direkomendasikan pertama, kemudian selanjutnya adalah ada cara yang kedua juga nih, Pak. Jadi nggak hanya dengan fan belt sonic wave ini ya, atau digital tester tadi, tapi kita juga bisa menggunakan yang model pulpen, yang mungkin di dealer sekarang ada. Nah, tapi yang model seperti ini nggak bisa digunakan nih Pak ya, yang model seperti ini sudah nggak bisa digunakan. Nah, mungkin kalau Bapak di dealer masih belum punya alat yang tadi ya, kita bisa menggunakan yang model pulpen tuh, yang fan belt tester yang hanya pakai ditekan aja ya, yang model pulpen. Ya, compression kick yang model pulpen. Nah, di situ nanti pada saat pengecekan gitu Pak ya, itu usahakan tidak hanya menggunakan pulpennya saja. Jadi kalau misalnya di sini di belt gitu ya, kemudian di sini ada testernya tadi ya, compression kick-nya tadi, itu jangan langsung ditekan di compression di fan belt-nya secara langsung gitu Pak ya. Ditakutkan apa? Nah, di sini ketika kita meregangkan V-belt secara berlebihan, ini bisa mengurangi masa pakainya. Lifetime-nya, umurnya bisa berkurang nih Pak. Kalau misalnya Bapak terlalu neken, terlalu dalam gitu ya. Nah, kemudian berhati-hatilah untuk tidak meregangkan ribet belt melebihi tegangan yang ditentukan. Jika kendor pada rib belt-nya melebihi 15 mm, ya, ketegangan sekitar 150 Newton dalam pemeriksaan, ribet belt akan slip. Sesuaikan kembali tegangan rib belt saat memasang kembali. Nah, kemudian usahakan pada saat pemasangan itu 1 kali kemudian selesai, gitu Pak ya. Jangan dicopot pasang, cepot pasang kayak gitu. Karena itu juga bisa mempengaruhi atau mengurangi masa pakainya V-belt. Kemudian periksa secara visual juga untuk V-belt-nya apabila ada keretakan atau kerusakan. Gitu ya. Nah, caranya gimana dong kalau misalnya kita nggak boleh tekan secara langsung di
V-beltnya gitu ya. Nah, di sini tolong Bapak-bapak bisa buat plat besi mungkin ya, ukuran tebal 2 mili gitu ya, panjang mungkin bisa 5 cm atau 6 cm nanti di sini. Kemudian baru kita letakkan di beltnya. Setelah itu kita tekan di besinya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita menekan, kita tidak menekan di satu titik, tapi kita menekan lebih merata sehingga tidak mengurangi masa pakai dari si V-beltnya tadi. Ya, jadi usahakan dibuatkan dulu mungkin platnya seperti ini, baru kita bisa pakai yang model pulpen tadi. Karena takutnya kalau model pulpen saja di push gitu ya, didorong tanpa plat, itu nanti dorongnya terlalu kencang sehingga satu titik yang kita dorong tadi, yang kita ukur tadi, itu bisa jadi crack point-nya atau poin kerusakan pada fan belt nantinya seperti itu. Nih ya. Nah, ini ada catatannya. Jadi saat menggunakan pengukur kompresi atau compression gauge yang model ballpoint tadi, letakkan plat pada sabuk sehingga beban diterapkan pada permukaan belakangnya, gitu ya. Kemudian ukur defleksi dan tegangan setelah V-beltnya, setelah masang V-belt dan menjalankan mesin selama beberapa menit. Jadi kalau misalnya V-beltnya baru, gitu ya, kita pasang, tapi jangan langsung diukur, gitu Pak ya. Jadi coba di start dulu. Di start dulu, dihidupkan dulu, mungkin sekitar 5 menit, baru kita ukur gitu ya, supaya nanti dia biasanya fan beltnya akan agak kendor gitu Pak ya. Nah, supaya pemeriksaan lebih aktual. Kemudian interval pengecekan variable belt ini setiap 10.000 km nantinya. Ya, 10.000 km kita cek. Nah, mungkin itu untuk dua cara ya. Jadi cara yang pertama tadi yang direkomendasikan adalah menggunakan alat yang digital V-belt gig tadi ya, namanya beda-beda ya. Kemudian yang satunya ini kita bisa menggunakan compressor gig yang model ballpoint tadi. Nah, ini cara yang tadi gitu Pak ya. Ini cara yang tadi mungkin untuk fan beltnya ini tergantung dengan spesifikasi alternatornya. Kalau alternator yang menggunakan 80 ampere nanti bisa standarnya seperti ini, itu Pak ya, ketika baru 130 sampai 38. Kalau yang 130 ampere nanti 129 sampai 137 Hertz. Ini kalau menggunakan yang digital tester tadi, tapi kalau menggunakan compression gauge ini kita bisa cek yang di sini sekitar 830 plus minus 50 di sini. Ini. Atau pada saat inspeksi berarti sekitar 600 plus minus 50. Kemudian kalau menggunakan digital tester di sini 109 sampai 119 untuk yang 80 ampere dan 108 sampai 118 untuk yang 130 ampere nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggantian oil filter gitu Pak ya. Jadi oil filternya Dutro Engine N04C ini juga cukup berbeda. Ketika nanti Bapak order oil filter, ini nanti akan disertakan drain adapter namanya di dalam oil filter tersebut. Nah, drain adapter ini fungsinya untuk drain atau mengurangi oli yang ada di dalam oil filternya. Jadi kalau dulu modelnya mungkin cartridge gitu ya, tinggal kita lepas, kita copot, kita ganti. Nah, di sini kita yang pertama kali dilakukan adalah pertama melepas dulu plugnya. Setelah plug kita lepas, ini nanti mungkin hanya ada sedikit oli yang keluar, beberapa tetes saja. Tapi oli yang ada di dalam oil filternya ini tidak akan berkurang. Ya, baru nanti kita pasang yang namanya drain adapter ini ke dalam oil filternya, gitu ya. Kemudian di sini nanti di dalam cap oil filternya itu ada check valve-nya nih Pak. Jadi kita harus dorong dulu menggunakan drain adapternya. Nah, kita dorong, kita pasang, baru nanti olinya ini akan keluar. Nah, kalau olinya sudah di drain semua, baru
kita lepas oil filternya seperti itu. Nih mungkin yang cukup berbeda gitu Pak ya. Nah, kita juga ada videonya mungkin. Sebentar, saya bukakan dulu untuk videonya. Nah, untuk videonya udah kelihatan mungkin Pak Rio? Oke. Ya, jadi ini alat-alat yang dibutuhkan. Di sini ada hose, extension, kemudian ratchet. Nah, ini drain adapternya nih Pak ya. Jadi drain adapter ini akan kita dapatkan ketika kita membeli oil filternya. Di dalam oil filternya udah ada drain adapternya seperti ini. Jadi kita memerlukan hose gitu Pak ya. Untuk kita pasang di drain adapternya, kemudian extension, kemudian ada ratchet juga. Nah, untuk melepas, yang pertama kita pasang dulu hose-nya di drain adapter seperti ini, kemudian kita lepas drain plug-nya di sini, kita lepas drain plug. Nah, di sini nanti nggak akan keluar semua nih olinya Pak, jadi mungkin cuma beberapa tetes saja yang keluar di sini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya baru kita pasang drain adapternya. Nah, drain adapternya tinggal mengikuti ulirnya saja, nanti dia akan dorong cek valve yang ada di cap-nya. Nah, seperti ini. Kita putar saja di sini. Nah, di sini nanti baru kita tunggu olinya keluar semua, kita drain semua, gitu ya. Nah, di sini kita drain sampai habis, baru nanti kita lepas oil filter cap-nya, gitu ya. Nah, di sini nanti kita lepas di baut yang di cap-nya, di sini Pak ya, di kunci yang ada di cap-nya. Ini kita menggunakan kunci shock 24 mili. Di sini nanti tinggal dilepas saja. Nah, kemudian di sini nanti dilepas, kemudian diganti O-ring dan juga oil filter elemennya. Nah, untuk pemasangan, usahakan setelah kita melepas semuanya dan mau diganti, sebelum dimasukkan yang baru, ini oil filter cap-nya dibersihkan terlebih dahulu. Boleh dibersihkan menggunakan solar gitu ya, atau air sabun, karena ini dia terbuat dari semacam aluminium gitu Pak ya. Jadi nanti dibersihkan saja di sini, kemudian dikeringkan. Nah, baru kita pasang O-ring dan juga oil filter elemennya. Nah, setelah selesai, bisa kita pasang dengan torsi sekitar 10-20 Nm. Nah, kemudian juga usahakan diganti untuk O-ring yang ada di drain plug-nya. Gitu ya. O-ring di drain plug-nya, O-ringnya nanti juga tersedia di oil filternya. Gitu ya. Jadi diganti O-ring sama O-ringnya saja, ya, drain plug-nya enggak. Nah, di sini kita pasang kembali, kemudian kita torsi 10 sampai dengan 20 Nm. Selesai. Jadi mungkin agak berbeda gitu Pak ya, mengenai penggantian oil filter. Nah, karena agak berbeda, di sini juga sedikit saya sharingkan ke Bapak-bapak sekalian. Nah, kemudian untuk maintenance selanjutnya gitu ya. Untuk penggantian oil filternya nggak terlalu jauh berbeda gitu Pak ya, karena jumlah olinya juga sama dengan Dutro yang model lama gitu ya. Untuk transmisi juga olinya jumlahnya juga sama, gardan juga sama, nggak terlalu banyak perbedaan untuk kuantitas oli. Nah, di Euro 4 tentunya ada yang namanya EGR nih Pak ya, ada yang namanya EGR. Jadi nanti di EGR ini, nah di sini di EGR ini juga ada cara membersihkannya, gitu ya, cara membersihkannya. Cara membersihkannya nanti gimana, gitu ya. Nah, cara membersihkannya nanti, sebentar. Oke. Untuk slide presentasi saya kelihatan ya, udah ya, Pak Rio?
Oke ya. Nah, Ya, di Pak, sini kelihatan. untuk EGR ya, perawatannya EGR-nya. Jadi cara menentukan EGR ini perlu dibersihkan gimana gitu ya, karena dari owner manualnya sendiri dan juga workshop manual, interval pembersihannya itu nggak ada tuh Pak, interval pembersihan EGR kayak gitu. Untuk interval pembersihan EGR itu nanti mungkin menunggu hasil tes HMSI terlebih dahulu, baru dikirimkan ke dealer. Karena kemungkinan kebanyakan customer kita akan menggunakan bahan bakar dengan ppm 1500 gitu ya, atau yang biosolar seperti itu. Jadi perbedaannya jauh tuh. Kalau standarnya kan seharusnya menggunakan yang ppm 50 ya Pak ya. Sedangkan kalau menggunakan biosolar dia ppm-nya 1500, perbedaannya 1400 ppm sendiri tuh. Jadi mungkin akan lebih cepat pengecekannya. Nah ini juga saya sempat tanya gitu ya ke teman saya yang ada di Dubai gitu ya, itu juga Euro 4 juga di sana. Ternyata waktu saya tanya di sana itu nggak ada problem di EGR coolernya ya. Jadi mereka menetapkan Euro 4 itu dari tahun 2017 sampai 2022 itu belum ada masalah pada EGR cooler buntu atau penumpukan jelaga yang terlalu banyak itu nggak ada. Permasalahannya itu mungkin hanya dari EGR valve-nya macet. Kalau macet pun nanti ada DTC yang nyala atau engine check lamp-nya nanti nyala. Tapi kalau EGR cooler buntu ini belum ada. Ya, kemudian saya tanya untuk bahan bakar yang digunakan apa? Ya, bahan bakar yang digunakan sesuai standarnya gitu ya, ppm 50 seperti itu, atau ppm-nya bahkan di bawah yang 50 ppm di sana. Biosolar nggak ada gitu ya. Nah, kemudian untuk cara menentukan pembersihan EGR-nya seperti apa? Sambil menunggu interval pengecekan dari HMSI gitu ya. Pertama, jika nanti dilihat di sini ya, di EGR valve-nya, ini di bagian exhaust-nya gitu ya, baik di bagian exhaust atau intake bisa gitu ya, dicek. Ketika nanti katup EGR-nya macet, plus juga silahkan dicek penumpukan EGR coolernya, penumpukan jelaga ya atau karbon di EGR cooler tersebut. Jika lebih dari 2 mm, jadi di sini nanti penumpukannya lebih dari 2 mm gitu ya, nggak usah diukur pakai skate mat, cukup dilihat saja secara visual. Nah, ini baru kita bisa menentukan kalau EGR tersebut butuh dibersihkan. Nah, ini ya. Jadi untuk EGR coolernya, usahakan pada saat membongkar, di sini nanti akan ada cairan pendingin ya. Selang pendingin mungkin rusak jika terendam dalam cairan pembersih. Untuk itu lepaskan selang pendingin terlebih dahulu. Jadi ada hose-hose untuk hose-nya cairan pendingin yang menuju ke EGR cooler ini usahakan dicopot terlebih dahulu. Jangan ikut dibersihkan karena cara membersihkannya adalah direndam nantinya. Nah, bahan pembersih ini bersifat basah, jadi nanti dari HMSI akan diinformasikan cairan pembersihnya itu dia menggunakan cairan pembersih seperti apa gitu ya. Untuk saat ini kita masih dalam proses trial memilih cairan pembersih terbaik untuk EGR-nya gitu ya. Apakah nanti pakai carbon cleaner atau menggunakan yang water based atau chemical ya nanti. Jika cairan pembersihnya mengenai kulit, ini nanti cuci area tersebut dengan air mengalir. Jika terjadi kontak mata, gitu ya, di sini basuh mata dengan banyak air dan segera dapatkan perawatan medis dari dokter spesialis mata. Nah, untuk prosedur pembersihannya di sini yang pertama siapkan wadahnya terlebih dahulu di sini. Jadi wadahnya kita gunakan wadah logam saja, jangan yang plastik. Di mana pendingin EGR dapat direndam gitu ya, dapat direndam semuanya. Jadi harus terendam semuanya, jangan ada yang keluar kayak gitu ya. Jadi cukup besar nih. Atau mungkin bisa pakai drum
drum itu juga bisa dibersihkan gitu ya. Kita isi menggunakan cairan pembersihnya, kemudian kita rendam di dalam drum di situ. Nah, kemudian tuangkan cairan pembersihnya. Kalau di workshop manual ini nama cairan pembersihnya adalah PK5300YP. Ini juga water based juga sebenarnya ke dalam wadah. Nah, kemungkinan kalau dari Hino nanti mungkin mereknya ada sendiri gitu Pak ya. Jadi ditunggu saja, ini masih prosesnya trial. Kemudian jaga cairan pembersihnya pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius gitu ya. Nah, berarti kita butuh alat pemanas nih Pak, alat pemanas untuk memanaskan cairan pembersihnya di sini. Jadi bisa mungkin menggunakan kompor gitu ya. Yang penting diukur saja suhunya 50 sampai 60 derajat Celcius atau mungkin menggunakan pemanas cairan seperti ini nih Pak. Ini ada alatnya sendiri. Ya. Nah, ini kita rendam sekitar 1 jam. Jadi direndam sekitar 1 jam itu nanti untuk membersihkan EGR coolernya gitu ya. Rendam seluruh EGR cooler dalam cairan pembersihnya tanpa memungkinkan udara terlingkar di dalam pendingin. Jadi ketika nanti merendam, usahakan udaranya udah nggak ada semua nih Pak ya. Jadi full benar-benar terendam tanpa ada udara yang terjebak ya, supaya pembersihannya bisa maksimal seperti itu. Nah, cairan pembersihnya itu nanti dapat digunakan untuk membersihkan setidaknya 5 EGR cooler. Jadi jangan langsung dibuang, tapi bisa digunakan untuk 5 EGR cooler. Nah, ini juga sama dengan yang sudah kita tes, dia juga bisa untuk pembersihan 5 EGR cooler. Setelahnya harus diganti, dan kalau nanti misalnya mau disimpan, gitu ya, misalnya hanya 1 EGR cooler nih hari ini, kemudian kita simpan lagi untuk cairannya, itu bisa digunakan atau bisa disimpan sekitar 3 minggu. Nih, 3 minggu. Kalau lebih dari 3 minggu, ini berarti nanti kita harus menggunakan cairan yang baru lagi seperti itu. Nah, kemudian step selanjutnya gitu ya, setelah merendam dan membersihkan selama sekitar 1 jam, buang cairan pembersihnya atau dimasukkan lagi cairan pembersihnya dari EGR cooler gitu ya. Kemudian tutup kedua sisinya dengan selotip. Jadi kita tutup saja kedua sisinya, kemudian kita masukkan cairan pembersih tadi, kita kocok-kocok tuh Pak. Kocok-kocok, buang gitu ya. Itu nanti ulangi 2 hingga 3 kali. Jadi kita masukkan cairannya, kocok-kocok, buang kayak gitu ya, 2 sampai 3 kali nanti. Nah, di situ nanti karbonnya dia akan terbuang semua gitu ya, karbonnya akan terbuang semua. Kemudian juga ada beberapa yang mungkin masih ada di dalam karbonnya ini, atau masih di dalam EGR coolernya ini gitu ya, masih nyangkut di EGR coolernya. Nah, ini nanti silakan Bapak-bapak bisa ditusuk saja gitu ya, ditusuk menggunakan batang besi mungkin ya, batang besi seperti ini atau mungkin batang kayu. Kalau batang kayu takutnya patah gitu Pak ya, karena mungkin ada yang masih keras, bisa pakai batang besi. Untuk diameternya mungkin sekitar 2 atau 3 mili nanti ya, 2 atau 3 mili, kemudian kita tusukkan di dalam pipa EGR coolernya masing-masing, satu persatu gitu ya. Usahakan semuanya lolos semua gitu ya, nggak ada yang buntu seperti itu. Karbon yang melunak dan atau mencair akibat proses perendaman di dalam EGR cooler akan keluar dengan sendirinya, tetapi ada karbon yang terkontaminasi yang tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Maka bersihkan karbon terkontaminasi tersebut menggunakan sikat nilon gitu ya. Sebenarnya di sini bisa didorong menggunakan sikat nilon gitu ya. Ini ya, bisa menggunakan sikat nilon didorong. Kalau belum tahu sikat nilon, mungkin kalau teman-teman punya semacam sedotan pembersih sedotan kayak gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Cuma kemarin waktu kita trial ini cukup keras nih Pak, cukup keras. Beberapa ada yang buntunya itu dia benar-benar udah mengeras gitu. Nah, itu
kita bisa gunakan besi ya, batang besi itu. Kita dorong aja. Kita dorong, kita bersihkan, kemudian kita kocok-kocok lagi. Nah, setelah selesai, di sini ketika kontaminasi karbon tidak lagi keluar, setelah dibilas dan dibersihkan tadi, gitu ya, keluarkan cairan dari dalam EGR cooler dengan udara kompresor. Jadi kita bersihkan dulu, kemudian kita keringkan, gitu Pak ya, kita keringkan dengan udara dari kompresor. Jangan terlalu tinggi presernya, mungkin presernya samalah seperti kita kalau membersihkan filter udara, gitu kan. Kalau filter udara kan nggak boleh tuh kita membersihkannya pakai tekanan tinggi, gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai tekanan yang rendah saja untuk mengeringkan, ya, untuk mengeringkan EGR coolernya. Kemudian setelah kering selama 10 menit, di sini nanti biarkan dulu, gitu ya, ditunggu benar-benar sampai kering. Kemudian goyangkan EGR coolernya, jadi dikocok-kocok lagi. EGR-nya dikocok-kocok lagi tanpa menggunakan cairan, memastikan bahwa tidak ada karbon yang masih ada di dalam EGR coolernya. Ya, kita memastikan bahwa kalau nggak ada EGR karbon yang mengering, kemudian nyangkut di situ. Usahakan semuanya benar-benar bersih. Baru nanti kita pasang lagi di unitnya, seperti itu. Nah, ini untuk cara membersihkan EGR seperti ini, ya Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pembersihan EGR valve-nya. Kalau EGR coolernya dia kotor, otomatis EGR valve-nya juga kotor, gitu Pak ya. Pergerakannya nanti kurang bagus. Kalau EGR valve-nya ini macet, dia nanti akan ada engine check rem yang nyala, kemudian ada DTC yang keluar kalau kita cek menggunakan DX ya. Nah, efeknya apa ketika EGR-nya bermasalah ya? Kalau nanti dia macetnya di pembukaan besar gitu ya, di pembukaan yang cukup besar, nanti unitnya bisa low power banget gitu ya. Karena yang dimasukkan nanti exhaust gas semua tuh, exhaust gas semua nanti yang dimasukkan. Nah, tapi kalau misalnya dia nanti macetnya apa namanya tertutup, nah nanti dia malah menghasilkan karbon NOx yang tinggi nantinya, jadi nggak lulus uji emisinya dan juga engine check lampnya akan nyala terus di situ. Jadi cara membersihkannya di sini panaskan sekitar 2 menit ya. Yang pertama ini kita panaskan dulu untuk EGR valve-nya nih Pak ya. Kita panaskan menggunakan hair dryer saja atau pengering biasa. Karena kalau menggunakan heater kayak transmisi atau heater khusus gitu ya, dengan suhu tinggi itu bisa merusak seal dan juga bagian kelistrikannya yang ditakutkan seperti itu. Karena itu bisa menggunakan hair dryer seperti ini saja. Nah, dengan dipanaskan tadi, karbon atau jelaga yang tadinya keras mengering, itu dia bisa jadi lebih lembut. Nah, kalau udah lebih lembut ini, kita bisa bersihkan menggunakan kapi kecil, gitu ya, atau mungkin obeng, kita scrub, kotorannya kita buang. Nah, ketika dia dingin lagi, dia nanti bisa jadi keras lagi. Jadi usahakan dipanaskan, kemudian dibersihkan. Kalau kering dipanaskan lagi sampai bersih ya. EGR valve-nya di sini kita panaskan, kemudian kita bersihkan sampai enggak ada jelaga yang membuat EGR valve tersebut buntu seperti itu, atau mengganggu gerakan dari EGR valve-nya. Nah, mungkin itu Bapak-Bapak. Mohon maaf, ini sepertinya kamera laptop saya rusak di sini ya, jadi nggak bisa buka kamera. Ini laptopnya kurang canggih nih ya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke Bapak-Bapak semuanya ya, untuk saat ini mengenai maintenance atau maintenance khusus lah bisa dibilang ya, dari Dutro Euro 4, seperti itu. Nah, silakan mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal yang bisa kita diskusikan, silakan. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke Bu Vita. Boleh. Oke.
Terima kasih banyak Pak Anton. Sesi yang luar biasa Bapak dan Ibu semua. Ini sudah banyak Pak Anton pertanyaan di kolom chat. Kita mau bahas dulu yang di kolom chat atau boleh dipersilakan langsung bertanya ya. Pak Anton, kita jawab dulu yang di kolom chat. Nanti kita tanya feedbacknya ya, sudah menjawab atau sudah terjawab atau belum. Siap, Pak. Datang Oke. dari Pak Riswandi. Ini saya sinyal internetnya di sini agak kurang bagus, jadi mohon diinfo apabila suara saya putus-putus ya Pak. Jelas, suaranya jelas banget. Jelas ya. Oke, Pak, ini datang dari Pak Riswandi. Pertanyaannya adalah, Pak, perbedaan alternator kenapa bisa mempengaruhi standar tension 5 rib belt? Silakan Pak Anton. Oke, perbedaan alternator kenapa bisa mempengaruhi standar. Ini nanti sebenarnya ada perbedaan di pulinya nanti ya Pak ya. Ada perbedaan di pulinya, jadi nanti berpengaruh ke ketegangan belt juga sih. Karena itu di situ standarnya juga berbeda nanti. Alternatornya bentuknya juga berbeda. Karena itu ketegangannya dia nanti disesuaikan sesuai dengan standar tersebut. Seperti itu mungkin, Bu Vita. Baik, Pak Riswandi, apakah sudah terjawab Pak Riswandi? Oke, sudah cukup, Bu. Sudah cukup, ada pertanyaan lagi Pak Riswandi? Sudah ditulis di bawahnya, Bu, ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu kita berdasarkan urutan dulu. Kemudian Oke. Pak Anton dari Pak Jumarno datang pertanyaan bahwa adaptor sudah tersedia Pak, atau bahkan dapat support nih dari HMSI. Ini drain adaptor ya. Nah, drain adaptor ini yang drain adapter itu bukan ya? Silakan Pak Jumarno untuk di-unmute Pak Jumarno, ya. Jumarno. Betul, Pak Anton, betul. Nah, Betul, drain betul. adapter itu nanti dia akan tersedia include di dalam oil filternya. Jadi kalau customer-nya beli oil filter, di situ sudah ada drain adapternya, Pak. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Malah lebih bagus ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Anton. Siapa? Terima kasih Pak Jumarno. Sudah terjawab ya Pak. Langsung ke pertanyaan dari Pak Pendik. Indikasi EGR cooler itu buntu apa saja Pak? Atau hanya berdasarkan interval maintenance? Oke, nah untuk saat ini, untuk sampai saat ini gitu Pak ya, ketika EGR cooler itu buntu, ini belum ada indikasinya nih Pak. Tapi masalahnya yang terjadi adalah ketika nanti EGR tersebut buntu, berarti kotoran itu udah banyak banget yang keluar gitu ya, kemudian masuk ke dalam intake manifold, dia masuk juga ke atas piston nantinya. Jadi nanti diusahakan saja ada pengecekan ya, nanti intervalnya ditunggu dari HMSI gitu ya, pengecekannya setiap berapa kilometer. Tapi sebenarnya di owner manual itu juga sudah ada tuh pengecekan untuk EGR host-nya. Jadi host-host EGR-nya saja. Itu nanti ada sekitar setiap saya lupa 20.000 atau 40.000 kilometer gitu ya. Nanti coba saya carikan di owner manualnya itu ada pengecekannya. Mungkin pada saat pengecekan pipa-pipa EGR-nya itu kita juga bisa sekalian pengecekan EGR cooler-nya. Seperti itu mungkin Pak Pendik. Pak Pendik sudah terjawab ya Pak Pendik? Iya Bu. Jadi masih menunggu info selanjutnya ya Pak Anton. Iya betul. Intervalnya ya. Karena sekarang kita masih trial nih di beberapa interval untuk Dutro ya. Sekarang sudah sampai di interval 100.000 kemarin yang kita cek. 100.000 itu berarti sekitar 2 tahun gitu ya. Nah itu juga dia ditemukan beberapa lubangnya udah buntu tuh. Jadi kalau punya Dutro itu pipanya dia lubangnya ada sekitar 55 lubang gitu ya. Dia yang buntu hampir separohnya gitu Pak. Dan buntunya buntu-buntu yang keras banget gitu ya, yang harus didorong pakai pipa besi itu kayak gitu. Nggak bisa pakai cairan saja. Gitu, Pak. Itu pengetesan sampai 100.000 pakai biodiesel atau biodiesel. Biodiesel ya Pak. Karena seperti yang saya infokan tadi ya, yang saya ceritakan di Dubai itu dia
di tahun kelima aja kalau menggunakan bahan bakar standarnya itu nggak ada masalah tuh, Pak, sebenarnya. Seperti itu. Gimana Pak Pendik? Sudah terjawab? Ya mungkin iya Pak. Tadi Pak Anton sebutkan kan ada ini ya, engine check yang menyala ya. Jika posisi IGR itu posisi macet. Itu macetnya kan ada dua kondisi ya Pak ya, menutup atau membuka pada IGR valve. Itu dua kondisi itu apakah engine check juga menyala? Tetap Pak. Jadi nanti kalau dia kan nanti ada aktual dan juga ada targetnya gitu Pak ya. Nah nanti kalau target sama aktualnya nggak sesuai, nah itu nanti akan ada engine check lamp yang menyala. Plus di situ setelah IGR valve ada yang namanya air intake temperature sensor. Nah di situ nanti akan menghitung Pak, menghitung campuran antara udara bersih dan udara exhaust-nya yang dicampurkan. Nah, itu nanti dia nilainya berapa, kalau tidak sesuai dengan RPM dan beban mesinnya, dia akan keluar DTC. Kayak gitu, Pak Pendik. Berarti yang mempengaruhi sensor temperatur intake ya, Pak? Iya, itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak Anton. Ini datang dari Pak Teguh NMM. Pertanyaannya adalah di mana kita bisa mendapatkan cairan PK 5300 YP, Pak Anton? Oke, siap-siap. Terima kasih. Nah, untuk cairan tersebut sebenarnya masih tidak available di Indonesia ya. Karena itu dari tim HMSI sendiri sekarang sedang melakukan trial beberapa cairan pembersih yang nantinya efektif untuk digunakan dalam pembersihan IGR. Jadi nanti kalau memang cairannya sudah dipastikan menggunakan cairan yang carbon cleaner atau yang water based, itu nanti yang akan diinformasikan ke dealer-dealer. Seperti itu mungkin Mbak Vita sampai saat ini. Baik, kalau begitu Pak Teguh sudah terjawab ya Pak? Siap, Bu. Teguh? Aman ya? Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Riswandi. Pak, jika membersihkan karbon yang keras menggunakan besi biasa, apakah tidak khawatir besi tersebut melukai atau melubangi pipa cooler? Apakah ada special tool lain yang lebih aman, Pak Anton? Oke, siap-siap. Nah, sebenarnya itu yang kita khawatirkan ya. Yang kita khawatirkan ketika menggunakan batang besi misalnya ya, atau besi kita masukkan ke dalam pipanya gitu ya, kita khawatirkan kalau salah nancepin gitu, atau besinya terlalu kuat, kemudian juga dorongnya terlalu kasar gitu kan, kita dorong keluar secara cepat gitu ya. Nah, di sini nanti mungkin dorongnya nanti satu arah saja gitu Pak ya, jadi diperkirakan yang terdorong itu bukan ke pipanya, kita nggak nyentuh ke pipanya, tapi kita buang hanya dorong kotorannya saja tuh, jelaganya saja. Ya, jadi kalau memang benar-benar macet banget gitu ya, itu nanti usahakan ya pelan-pelan saja gitu ya, Pak, pelan-pelan saja waktu membersihkan jelaganya. Karena ya itu tadi ada resiko kalau misalnya pipanya terlalu besar ya, pipanya terlalu besar atau mungkin kita bersihkannya secara kasar itu bisa kena pipa stainless steel-nya. Kayak gitu malah nanti lubang atau gimana. Jadi usahakan secara lembut saja Pak bersihkannya. Itu ya. Baik, Pak Riswandi secara lembut saja pelan-pelan. Gimana Pak Riswandi terjawab? Siap Pak Anton. Cuma kan kadang-kadang kita tidak bisa membuat mekanik itu melakukan dengan begitu sempurna lah, dengan benar gitu kan. Apalagi pipa besi yang dipakai kan pasti ujungnya akan dipotong dan ada sudut-sudut yang tajam. Nah, itu yang kita khawatirkan karena kalau lubang di situ sedikit saja akhirnya air yang mendinginkan pipa tadi justru akan masuk ke dalam jalur IGR. Nah, akibatnya akan masuk ke ruang bakar. Dikhawatirkan kalau itu jumlahnya banyak malah terjadi semacam water hammer itu, Pak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi minta dipikirkan cara-cara yang paling aman lah. Karena kita nggak bisa deteksi lagi tuh di dalam, kecuali
sudah ada kebocoran gitu, Pak. Siap. Oke, Pak. Untuk saat ini sih, Pak, dari HML-nya juga kita bisa menggunakan batang besi itu cuma yaitu dengan catatan harus hati-hati, harus pelan-pelan. Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita menggunakan air pressure atau udara yang bertekanan, malah ditakutkan karena jelaganya tadi benar-benar buntu, ini air pressure-nya ini bisa merusak atau bisa melubangi si pipanya kayak gitu. Udara juga tidak disarankan ya, udara bertekanan. Atau kalau memang mobilnya bisa nunggu lama, ya direndamnya lebih lama lagi, misalnya 2 atau 3 jam kayak gitu, supaya nanti dia lebih lembut lagi untuk jelaganya bisa jadi lebih lembut kayak gitu. Siap, Pak. Tapi saran saja nih, Pak, itu lebih baik besinya itu distandarkan. Misalnya dari HMSI disiapkan besi dengan diameter tertentu, dengan ketajaman tertentu, dan di ujungnya ada semacam ulir kecil, misalnya dia keras, tapi begitu dipasukan dikit, diputer dengan ulir itu kan akan masuk ke dalam jelaga tadi. Nah, akhirnya apa? Tidak asal tusuk gitu loh, Pak. Jadi arahnya sudah pas. Misalnya diameter luar terbesarnya adalah mendekati diameter dalam dari pipa tadi, kemudian ujung sana mengecil. Nah, mengecil itu akan kena di tengahnya. Nah, pada waktu itu kita tinggal putar-putar sehingga akan tembus gitu loh. Nah, setelah tembus akan lebih mudah untuk membersihkan. Misalnya seperti itu, Pak. Minta bantu dipikirkan saja, Pak, nanti, Pak. Supaya aman saja. Siap. Masukan yang luar biasa, Pak, yang bagus sekali. Nanti coba kita buatkan model tools-nya seperti apa, kemudian kita informasikan ke tim trial-nya ya, Pak ya. Terima kasih nih masukannya, luar biasa, Pak. Siap, Pak. Thank you Pak Riswandi. Pak Anton, kita lanjutkan nih, cukup banyak pertanyaan. Jadi materi presentasi kita sudah selesai ya Pak Anton. Jadi saat ini tinggal sesi diskusi dan tanya jawab, betul ya. Oke. Selanjutnya adalah datang dari Pak Rusli DGMI. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah disarankan membersihkan EGR menggunakan cairan engine conditioner? Cairan engine conditioner itu yang pembersih mesin itu ya, Pak ya? Iya betul. Sebenarnya engine conditioner itu nanti mirip-mirip seperti carbon cleaner itu sih, Pak. Carbon cleaner itu sih mirip-mirip. Jadi mungkin masih belum disarankan ya. Yang kami sarankan adalah menunggu trial dari HMSI-nya seperti apa, kayak gitu. Karena saya juga belum paham nih kalau misalnya menggunakan engine conditioner, dia zat-zat kimianya seperti apa dia bisa merusak stainless steel atau enggak gitu ya. Tapi saya rasa sih yang saya ketahui kalau engine conditioner itu mirip-mirip seperti carbon cleaner. Saya rasa sih masih bisa sih Pak. Tapi nanti yang direkomendasikan adalah tunggu cairan pembersih dari HMSI karena sudah di trial seperti itu sih Pak Rusli mungkin. Baik, Pak Rusli menjawab ya Pak. Kemudian ini datang lagi pertanyaan dari Pak Riswandi, mungkin melanjuti Pak, EGR valve seperti butterfly valve, apakah ada interval penggantian valve tersebut Pak Anton? Oke, untuk EGR valve-nya masih belum ada interval penggantian ya. Jadi kalau misalnya dia motor kelistrikannya rusak, ya itu ECI sama valve-nya. Jadi part number-nya di situ ECI, jadi harus dilakukan penggantian secara ECI. Jadi rusaknya misalnya ada DTC yang keluar gitu ya, atau dirasa ini EGR-nya nggak sesuai nih buka tutupnya kayak gitu ya, atau ditemukan dia macet kemudian nggak bisa kita bersihkan, nggak bisa normal lagi, nah itu dilakukan penggantian. Tapi kalau interval penggantian sendiri di owner manual ataupun di workshop manual masih belum ada nih Pak Riswandi. Itu sih. Oke Pak. Siap. Jadi saya pikir karena dia hanya butterfly valve, misalnya ada masalah nutupnya nggak rapet, itu
butterfly-nya aja yang bulatnya kayak uang seratusan itu aja yang diganti kali Pak. Iya, sama kalau yang punya Dutro itu Pak ya, yang punya Dutro dia modelnya bukan butterfly valve tuh Pak, dia modelnya buka tutup seperti valve biasa tuh. Oh gitu Pak. Jadi push and pull kayak gitu, buka tutup. Bukan dari putarannya, seperti tadi gambar yang ditunjukkan tadi kan semacam putaran itu. Iya, ini gambar yang saya tunjukkan di sini punyanya Ranger sih Pak, lebih punyanya Ranger ya. Oh iya. Yang itunya aja, pembersihannya aja. Oh iya, oke Pak, mengerti kalau seperti itu. Makasih Pak. Siap. Ini masih pertanyaan mengenai EGR, Pak Anton. Sensor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari valve EGR? Sensor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari EGR? Sebenarnya hampir semua sensor yang ada di sistem common rail itu mempengaruhi EGR ya. Tapi untuk EGR sendiri, di sini buka tutupnya EGR itu akan sangat dipengaruhi dari airflow sensor. Airflow sensor itu yang ada di filter udara, ya, output filter udara. Kemudian juga air intake temperatur sensor itu juga akan mempengaruhi pembacaan si EGR valve-nya seperti apa. Plus sebenarnya nanti seperti coolant temperatur sensor, kemudian injection quantity, NA sensor, G sensor yang berfungsi untuk membaca beban mesin itu juga akan berpengaruh pada pergerakan si EGR valve-nya. Kenapa? Karena memang EGR valve ini dia akan ada kondisi-kondisi tertentu ketika EGR valve ini dipaksa untuk menutup. Seperti apa contohnya? Ketika unit tersebut atau kendaraan tersebut dia membutuhkan power dan juga torsi ya. Kalau power mungkin di sini dia mau nyalip kendaraan lain gitu ya misalnya ya. Nah, di sini nanti si EGR valve itu akan dipaksa menutup. Kenapa? Supaya powernya dimaksimalkan untuk kejar unit yang lain. Atau mungkin pada saat dia membutuhkan torsi. Membutuhkan torsi di sini berarti ditanjakan gitu Pak ya, ditanjakan. Nah, ditanjakan supaya dia kuat nanjaknya gitu ya. Torsinya besar. Di sini EGR valve-nya juga akan tertutup. Supaya apa? Supaya yang masuk udara bersih semua tuh. Nah, kalau yang masuk udara bersih semua, otomatis dia akan power atau torsinya naik, gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak Fendi. Ya, ini masih pertanyaan mengenai EGR, Pak Anton dari Pak Kelik. EGR cooler keropos, air masuk ruang bakar atau tutup radiator keluar gelembung-gelembung ya, Pak? Oke, nah di sini ada dua kondisi ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata keropos gini ya, keropos atau mungkin nggak sengaja lubang gitu ya. Ketika unitnya masih jalan gitu ya, unitnya masih jalan. Nah ini bisa jadi ada gelembung-gelembung keluar dari tutup radiator ya. Tapi kalau dia unitnya sudah mati, nah unitnya mati, ini air tersebut bisa masuk ke dalam pipa EGR-nya, kemudian lari ke intake manifold, masuk ke piston. Kalau dia dihidupin bisa water hammer tuh nantinya. Seperti itu mungkin, Mas Kelik. Pak Kelik, bagaimana menjawab Pak Kelik? Pak Kelik harapannya menjawab ya. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yodi. Pak mau nanya, kalau engine N04C exhaust brake-nya terpasang sebelum pembagian sisa gas buang ke EGR atau sesudah pembagian ke EGR dan knalpot DOC-nya? Bagaimana Pak Anton? Engine N04C exhaust brake-nya terpasang sebelum pembagian sisa gas buang ke EGR atau sesudah pembagian ke EGR dan ke knalpot DOC-nya. Untuk exhaust brake-nya, dia nanti tempatnya di output turbo.
ya, di outputnya turbo. Jadi nggak di knalpot lagi tuh. Kalau dulu kan mungkin di knalpotnya ya, di pipa knalpotnya. Tapi nanti di output turbonya. Berarti setelah pembagian EGR seperti itu. Ya, jadi setelah pembagian EGR nantinya kayak gitu mungkin Pak Yodi. Pak Yodi, terjawab ya Pak? Ada feedback mungkin dari Pak Yodi? Jika tidak, kita langsung ke Ada Ibu, pertanyaan. ada. Oh, silakan Pak Yodi. Exhaust brake-nya dikontrol juga ya sama oleh ECU untuk yang Dutro, Pak. Betul. Dia dikontrol juga sama ECU nanti. Ya, karena sudah common rail, jadi untuk buka tutup switch exhaust brake-nya dikontrol sama ECU juga di situ. Ada lagi Pak Yodi? Cukup ya? Cukup Ibu, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Eto Rismawan. Untuk kampas kopling dan cover clutch-nya apakah masih sama dengan Dutro lama, Pak Anton? Untuk clutch dan kampas kopling nih ya. Kalau Ranger nanti ada perubahan, tapi kalau untuk Dutro nanti saya pastikan dulu ya, Bu Vita ya, atau mungkin Pak Eto ya. Pak Eto, betul. Iya, Pak Eto untuk kampas kopling dan juga cover clutch-nya apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Ini saya masih belum cek part number-nya nih. Nanti coba saya cek part number-nya. Kalau ada nanti mungkin saya akan informasikan ke Bu Vita supaya nanti bisa info lagi ke rekan-rekan IDT sekalian. Iya, boleh. Silakan Pak Anton. Nanti boleh dikonfirmasi terlebih dahulu ya Pak Anton. Iya. Oke, Bapak dan Ibu semua, ini masih ada satu pertanyaan terakhir. Datang dari Pak Inyoman Mustika. Di dalam EGR ada kisi-kisi pendinginan untuk air cooler. Hal ini apakah tidak berbahaya jika EGR ditusuk dengan kawat atau batang besi yang membuat kebocoran pada kisi-kisi air tersebut? Bagaimana Pak Anton? Oke, ini mungkin mirip-mirip seperti Pak Rismawan tadi ya. Jadi memang ada kekhawatiran ke situ juga ya. Karena itu cara membersihkannya yaitu harus pelan-pelan gitu ya. Jangan ditusuk dengan kasar kayak gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau karbon yang saya rasakan itu gimana ya, meskipun keras tapi waktu ditusuk ada empuk-empuknya kayak gitu, jadi ketahuan gitu. Kemudian juga pipa besinya ini yang kita gunakan biasanya bukan pipa besi yang terlalu tegang kayak gitu ya, jadi apa namanya, nggak terlalu tegang sehingga dia nggak akan ngerusak ke kanan kirinya. Tapi nanti mungkin saya coba sampaikan juga ya ke tim trial supaya bisa distandarisasikan untuk alat pembersihnya seperti apa gitu Bu Vita, atau mungkin menggunakan bikin model plastik atau seperti yang informasi Pak Rismawan berikan tadi gitu. Nanti coba saya infokan lagi. Baik, Pak Nyoman terjawab ya Pak Nyoman ya. Iya Bu, makasih Bu Vita. Terima kasih Pak Nyoman. Bapak dan Ibu semua ada lagi mungkin satu pertanyaan, boleh klik raise hand nanti bisa langsung bertanya kepada Pak Anton. Oh Pak Teguh, oke silakan Pak Teguh. Ini saya sih nggak bertanya, cuman mau nganjurkan kalau masalah apa namanya teknikal ini kan kayaknya terbatas sekali ya, kayaknya mau minta lebih didalamkan lagi, lebih detail lagi untuk belajar tentang Euro 4-nya, karena saya lihat dari sensor-sensornya juga, dari karakter setiap sensor itu butuh waktu untuk mempelajarinya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kapan kira-kira untuk apa namanya training lebih mendalam lagi? Itu aja Bu. Baik, jadi Pak Teguh ini menyarankan untuk training lebih mendalam ya Pak Teguh ya. Mungkin ada di jadwal training Pak Anton? Kalau sampai saat ini sih kemarin baru maintenance ya Bu Vita ya. Jadi untuk maintenance training
Maintenance, PDI, dan Introduction Training itu kemarin before launching sudah kita berikan ke PIC Common Rail setiap dealer, kemudian after launching ini kita akan ada 4 batch untuk maintenance training ya, gitu ya. Kemudian targetnya itu senior mekanik up. Setelah itu, setelah maintenance training 4 batch, nantinya akan ada troubleshooting Euro 4 troubleshooting training. Itu nanti 4 batch lagi di bulan Juni sampai September nanti ada. Itu sih. Bulan Juni sampai September ya, Pak? Iya, target partisipannya profesional, level up. Jangan dilupakan untuk IDT-nya, Pak. Bahaya nanti kalau nggak diajarin. Siap, Pak. Mungkin akan diagendakan ya. Mungkin sama Pak Rio atau Bu Vita nih. Ada kurang jalan-jalan, Pak, soalnya. Siap, Pak. Aja nih, Pak Pendik. Pak Anto untuk trainingnya offline ya, Pak? Offline semua. Offline ya. Oh, iya. baik. Jadi baik. untuk Euro 4 semuanya offline nih, Pak. Bu Vita. Baik. Oke. Ya, mungkin nanti bisa diagendakan kembali ya Pak Teguh ya. Pak Teguh sekaligus mau menengok Hino Jetake ya, Pak. Ya kalau bisa sih memang yang harus diutamakan IDT, Bu. Masalahnya nanti kalau nggak diajarin lebih dulu masalah teknikal ke IDT, bonyok dong kita yang sebagai IDT. Banyak pertanyaan tapi kita nggak tahu apa yang harus kita jawab begitu. Sedangkan ini kan setidaknya kan produk baru ini. Ya. Baik Pak Teguh, masukannya kami catat nanti supaya ke depannya kita bisa agendakan untuk training offline ya Pak, untuk IDT trainernya juga. Kebetulan IDT trainer juga ada beberapa yang sebagai PIC Common Rail, nanti jika sudah mengikuti training yang diselenggarakan oleh Pak Anto, nanti tidak perlu mengikuti lagi. Tapi untuk yang murni belum, coba nanti kita bisa agendakan ya Pak. Nanti kalau ada informasi selanjutnya, saya akan informasikan melalui grup IDT seperti itu Pak Teguh. Terima kasih masukannya Pak Teguh. Bapak dan Ibu semua, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ternyata sesi kita tidak sampai jam 12 tapi melainkan pukul 10.30. Jadi waktunya tersisa masih 7 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Pak Riswandi masih ingin bertanya. Baik, kalau gitu silakan, Pak. Gini Pak Anton dan Bu Vita. Kita kan dengan Euro 4 itu banyak komponen yang baru. Mungkin bagi yang lain nggak baru lah, tapi bagi kami itu banyak yang baru, khususnya sensor-sensor. Nah, dengan datangnya unit Dutro yang kemarin ini sudah ada di tempat kami, kita ditanya sama mekanik, kan langsung kita kumpulkan mekanik, tanya, Pak ini sensor apa? Pak ini sensor apa? Nah itulah kita berpikir. Jadi alangkah baiknya jika sebelum ada unit itu atau sekarang sudah ada, tapi kita juga tahu, oh sensor ini adalah sensor apa namanya, kemudian ini kemana. Nah itu kita langsung bisa jelaskan di unit sehingga anak-anak nantinya tidak bingung. Sekarang masih coba-coba, ada yang menerka-nerka sendiri, oh ini sensor ini kayaknya, ini begini, ini cara kerjanya begini. Nah, mereka pada waktu ngumpul, lihat unit itu, langsung berimajinasi. Nah, itulah perlunya mungkin dari kami yang di IDT itu langsung ngasih pencerahan di situ. Nah, kemarin kita sudah kasih pencerahan, tapi hanya sebatas yang kita tahu, itu pun kita buka referensi dulu gitu, Pak Anton, Bu Gita. Jadi mungkin perlulah kita kenalan dengan unit itu, kemudian kita tahu outline-nya seperti apa, dan titik-titik itu yang baru itu namanya sensor apa, gunanya untuk apa gitu. Contohnya seperti itu. Betul Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, nanti kita akan agendakan kembali untuk training detailnya ya Pak mengenai Euro 4. Semoga nanti dalam waktu dekat ya kita bisa undang teman-teman IDT trainer untuk training offline. Seperti itu. Mungkin untuk saat ini jika ada pertanyaan sebelum datang ke training, jadi jika ada pertanyaan silakan bisa langsung disampaikan terlebih dahulu ya Pak Riswandi, Pak Teguh dan teman-teman yang lain di grup IDT Hino Community. Di situ juga ada Pak Hadi selaku Product Planning Division, kemudian juga ada Pak Anton yang menguasai Euro 4. Jadi nanti kita bisa sesi diskusi dan tanya jawab di grup. Namun untuk training offline-nya tetap kita akan agendakan dalam waktu dekat. Semoga ya Pak, nanti kita pasti informasikan jika
itu akan terwujud kita. Oke, terima kasih Ibu. Thank you Pak Riswandi, Pak Teguh. Ada lagi Bapak dan Ibu semua? Cukup ya? Cukup? Oke, Pak Anton mungkin ada satu kalimat sebagai penutup training hari ini, Pak Anton? Oke, siap Bu Vita. Jadi untuk Euro 4 Dutro ini memang banyak sekali komponen yang berubah atau ditambahkan gitu ya. Contohnya seperti injektor sudah berubah menjadi generasi keempat. Nah, seperti itu mungkin benefitnya apa, kemudian sales point-nya apa, seperti itu mungkin perlu Bapak-Bapak ketahui lebih lanjut gitu ya. Nah, saya harapkan melalui IDT training ini kita akan coba maksimalkan informasi ya, sharing informasi dari HMSI ke dealer masing-masing gitu ya. Kita akan buatkan juga materi sesuai dengan kebutuhannya IDT. Karena itu usahakan Bapak-Bapak juga memberikan inputan ke kami tadi Pak ya. Misalnya tadi kebutuhan penjelasan tentang sensor-sensor gitu ya. Nanti akan saya buatkan nih materi tentang sensor-sensor atau mungkin materi outline secara komplit gitu ya tentang engine Dutro Euro 4 nanti seperti apa. Itu nanti akan coba kami buatkan karena memang inputan dari Bapak-Bapak itu sangat penting sekali untuk supaya saya bisa mengetahui nih kebutuhan di dealer seperti apa. Mungkin itu saja Bu Vita, semoga Bapak tetap semangat ya untuk kita bersama-sama menyukseskan Euro 4 ini. Videonya luar di-share, biasa Pak. sekali. Thank you Pak Anton. Videonya di-share Pak Anton, Pak. Oh, Video? siap. Nanti Video. kalau kita training tuh enak gitu loh, Pak. Kalau pakai materi itu kadang susah ya. Kalau training itu akan dikirim, mekanik Pak. itu lebih suka mereka itu langsung lihat visual ya Pak. videonya. Iya, kalau pakai materi mereka susah memahami seperti saya. Terima kasih, Siap. Pak. Ya. Untuk materi video yang hari ini sudah di-share sama Pak Anton, nanti pasti kita upload di e-learning kita, Pak, seperti biasa di htc.hino.co.id/e-learning. Kemudian untuk recordingnya, untuk IDT suplemen hari ini juga nanti akan kami share. Untuk yang hari kemarin sudah di-share oleh Pak Rio ya, Pak, di HTC. Jadi Bapak dan Ibu semua silakan langsung buka di web e-learning kita, seperti itu. Untuk terakhir kalinya Bapak dan Ibu semua, saya izin untuk share screen. Jadi ini adalah IDT fase kedua, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Jadi due date-nya adalah akhir bulan Juni 2022. Kemarin Bapak dan Ibu semua sudah mengikuti suplemen mengenai materi Euro 4 Sales Program, Dutro Product Specification, dan Euro 4 Total Support Program dan Policy. Dan untuk fase 2, nanti diharapkan Bapak dan Ibu semua bisa mengundang peserta trainingnya adalah SA, CCO, dan FA, Mekanik, juga Foreman. Jadi untuk divisi service ada 5 posisi, yaitu SA, CCO, FA, Mekanik, dan Foreman. Kemudian materinya untuk SA, CCO, dan FA, silakan Bapak dan Ibu semua mempresentasikan mengenai Dutro Program Specification dan Euro 4 Total Support Program and Policy. Kemudian untuk mekanik dan foreman-nya, silakan untuk diberikan materi hanya mengenai Euro 4 Maintenance Dutro. Seperti itu. Atau untuk yang salesman SA, CCO, FA, dan spare part salesman ini juga bisa tandem dengan IDT Sales. Jadi nanti silakan bisa berkoordinasi dengan IDT Sales untuk melakukan IDT training fase kedua. Kemudian setelah selesai dilaksanakan IDT, jangan lupa untuk melakukan post-testnya seperti biasa di htc.hino.co.id. Kemudian dipastikan semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan IDT ini sudah menyelesaikan post-testnya. Karena seperti biasa, rasio untuk post-testnya akan kita ukur nih setiap bulannya seperti itu. Di sini ada pertanyaan? Jelas ya Bapak dan Ibu semua ya. Untuk materi video recording kita akan share di HTC juga, jadi silakan nanti Bapak dan Ibu semua untuk mendownload